Markus jelas merasa bahwa dengan berfokus pada fakta-fakta inti, memungkinkan dia dapat mengatasi masalah pelecehan antisosial. Pada sudut pandang pertama, mereka tidak memiliki konsep benar dan salah. Maka mereka akan berperilaku lebih baik jika mereka mau melakukannya berupa konsep benar dan salah. Seperti yang dikatakan Socrates, tidak ada yang melakukan perbuatan jahat dengan sengaja, dan mungkin lebih baik mengajar orang-orang ini daripada membalas dendam. Sudut pandang kedua, Markus tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kata yang saya tafsirkan sebagai mulia dalam konteks ini adalah bahasa Yunani yang terkenal, sering digambarkan sebagai baik, cantik, mulia, yang telah Kaisar Romawi lakukan, yaitu menulis catatan dengan pena dalam bahasa Yunani. Sebaliknya, yang memalukan yaitu aiskron karena adanya sesuatu yang secara fisik dan moral menjijikkan, dan kita tidak dapat tunduk padanya, menurut Markus. Socrates juga percaya dan meyakini bahwa para filsuf telah mengandalkan pernyataannya tersebut selama lebih dari 500 tahun. Markus merasa bahwa memahami yang benar-benar kebaikan dan kejahatan adalah satu-satunya cara dia dapat memberikan perspektif tentang kesabaran kepada sesama manusia. Sudut pandang ketiga adalah bahwa mereka sejatinya adalah manusia, kerabat, orang tua, yang maksudnya seperti mereka yang berbagi darah dan materi genetik, bukan keluarga secara linguistik, tetapi di mana keluarga yang dicirikan oleh akal sehat, merupakan hadiah atau karunia dari Tuhan. Mungkin orang-orang idiot yang saya tahu adalah orang-orang yang mengerikan, tetapi mereka adalah kerabat kita. Apa yang telah berubah? Markus mengakhiri dengan menggarisbawahi karakteristik penting dari sifat manusia, yaitu bahwa kita dimaksudkan untuk hidup dalam keluarga makhluk rasional atau berakal sehat. Karena tangan kiri dan kanan dirancang untuk bekerja sama, dan gigi atas dan bawah dirancang untuk penggunaan bersama, kita semua diciptakan untuk bekerja bersama dalam semangat keluarga. Kemudian gigi atas dan bawah akan terhambat jika tangan kita tidak bekerja sama, begitu juga dengan hasil yang telah diinginkan. Jadi jika kita melawan atau tidak setuju dengan keluarga kita, maka kita tidak bertindak sesuai dengan karakter kita. Oleh karena itu, sifat rasional Markus akan sangat menarik ketika dia menjadi marah atau disibukkan dengan kumpulan penyanjung dan hooligan yang bisa disebut penjilat atau psikofantik, whetlers dan bullies. Berdasarkan tradisi keagamaan yang tercatat di kemudian waktu, dan filsafat yang merangkul Ignatius Loyola sebagai cara hidup di dalam filosofi way of life, inilah yang disebut Pierre Hadot sebagai gerakan roh, atau yang dikenal spiritual exercise. Kita dapat membandingkan ritus-ritus gelap tersebut dengan prinsip-prinsip filosofis tradisional. Dapat diakui bahwa cara berpikir tersebut dipahami seperti itu. Kemudian Markus dapat mempelajari filsafatnya dan bangkit untuk sebuah pengabdian seperti halnya berdoa sambil berdiri.